Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar semua? Mudah-mudahan selalu sehat. Baik, sebagai informasi edukasi kepada kita semua tentang masalah sejarah cikal bakal Jambi. Pada abad ke-12, kerajaan Sriwijaya semakin lemah karena digempur oleh kerajaan-kerajaan yang ingin melepaskan diri seperti kerajaan Thailand, kerajaan Siam, kemudian Sailendra, kemudian yang tidak kalah mematikan yaitu dari penjajahan Tiongkok ya, yang mengincar kerajaan Sriwijaya dan Suwarnadwipa atau Sumatera. Nah, ketika Sriwijaya mulai melemah, muncul kerajaan baru di Suwarnadwipa. Itu adalah kerajaan Dharmasraya. Dharmasraya ini menurut referensi yang kami baca itu lokasinya di huluan Sungai Batanghari. Nah, ketika Dharmasraya muncul, maka di Jawa kerajaan Singosari ya ingin agar kerajaan-kerajaan bekas dari Sriwijaya ini supaya tidak jatuh ke tangan Tiongkok, maka Kartanegara mengutus Kebo Anabrang untuk sama mengusir penjajah Tiongkok. Ya, maka sebagai bentuk kesepakatan antara Dharmasraya, kerajaan Melayu di Suwarnadwipa ketika itu, dengan Singosari, maka ada kata sepakat sebagai bentuk tanda kerjasama itu. Dharmasraya mengirim 2 orang putrinya untuk menjadi istri dari kerajaan Singosari. Diutuslah ketika itu putri Darapeta dan Darajingga. Nah, ketika utusan ini sampai ke Singosari, Singosari ternyata sudah dikuasai oleh Jayakatwang. Jayakatwang ini seorang adipati di Kediri ya, di mana dia ini sebagai pemberontak menurut referensi yang kami baca. Jayakatwang membunuh Kartanegara, lalu tidak lama Jayakatwang ini kembali digempur, diserang oleh Raden Wijaya yang ketika itu bekerja sama dengan pasukan Tiongkok ya, menghancurkan Jayakatwang. Dengan matinya Jayakatwang, maka runtuhlah kerajaan Singosari dan muncullah kerajaan baru yang bernama Kerajaan Majapahit. Dan diangkatlah raja pertama Majapahit itu adalah Raden Wijaya. Dari pernikahan Darapeta dan Raden Wijaya ini, maka lahirlah seorang putra yang bernama Kalagemet. Kalagemet ini digelar dengan Prabu Jayanegara. Sementara Darajingga pada saat dia hamil, dia pulang ke Sumatera, pulang ke Dharmasraya kembali, lalu melahirkan seorang putra yang bernama Aditya Warman. Dengan demikian, Darapeta dan Darajingga melahirkan putra-putra terbaik, yakni Kalagemet atau disebut juga dengan Prabu Jayanegara, serta Aditya Warman. Jadi Aditya Warman dan Jayanegara ini adalah sepupu dan nanti akan menjadi cikal bakal Jambi
Karena Aditya Warman ini dia pulang ke Sumatera kembali membina kerajaan Dharmasraya, kemudian memindahkannya ke Sumatera Barat yang disebut dengan kerajaan Pagaruyung ya. Dan dari sinilah nanti lahir keturunan-keturunan, kemudian pulang ke Dharmasraya dan masuk ke Jambi dengan membuat kerajaan Jambi. Demikian, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang mendatang, yang langsung membicarakan tentang lahirnya Jambi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.